Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya. Hari ini kita akan belajar matematika SMP kelas 8 pada bab yang keempat. Hari ini kita akan membahas mengenai persamaan garis lurus part yang pertama. Kita akan membahas grafik persamaan garis lurus. Nah, pada bab 4 ini persamaan garis lurus sering disebut atau dikenal dengan PGL ya, singkatan dari persamaan garis lurus ya, PGL. Baik anak-anak, kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu 3.4 menganalisis fungsi linier sebagai persamaan garis lurus dan menginterpresentasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kemudian ada 4.4 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linier sebagai persamaan garis lurus. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik dapat menggambar grafik persamaan garis lurus. Nah, masih ingat mengenai koordinat Kartesius? Baik, salah satu manfaat koordinat Kartesius adalah menggambar garis lurus ya. Masih ingat ya di bab sebelumnya, di bab 2 koordinat Kartesius kita telah mempelajarinya, yaitu untuk menggambar sebuah garis dalam sistem koordinat kita perlu menentukan titik-titik ini sehingga bisa kita hubungkan dan membentuk sebuah garis gitu ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai persamaan garis lurus yang mana masih ada kaitannya dengan bab 2 yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, ketika kalian naik mobil, sepeda, atau jenis kendaraan lainnya, pastilah kalian pernah melewati jalan yang mendatar, jalan yang turun, dan jalan yang naik. Nah, jalan yang naik atau turun biasanya memiliki kemiringan tertentu yang sudah diperhitungkan tingkat kemiringannya, sehingga aman dan nyaman untuk dilewati kendaraan. Jalan yang menanjak juga memiliki kemiringan, juga tidak terlalu curam. Kendaraan akan mengalami kesulitan untuk melintasinya ya jika jalan tersebut terlalu curam. Nah, contoh jalan yang mudah kita temukan yang seperti narasi ini adalah di Jembatan Suramadu ya. Di Jembatan Suramadu di sana ada jalan naik, kemudian ada yang turun juga. Nah, itu sudah diperhitungkan tingkat kecuramannya sehingga pengendara aman dan nyaman saat melewati Jembatan Suramadu. Ya, begitu ya. Oke, contoh yang pertama, lengkapi tabel berikut dan gambar grafik persamaan 4x min y sama dengan 5. Nah, untuk menggambar sebuah garis dalam koordinat Kartesius, kita perlu menentukan x dan y-nya gitu ya, untuk menentukan titik-titik supaya kita mudah dalam menggambar garisnya ya di sistem koordinat. Nah, ini tabelnya kurang lebih seperti ini, ada 2 yang kosong, ada 1 di kolom x dan 1 di kolom y ya. Persamaannya apa? Persamaannya adalah 4x min y sama dengan 5. Oke, kita selesaikan bersama-sama ya anak-anak ya. Untuk x sama dengan negatif 1 ya, yang ini y-nya berapa gitu ya. Oke, kita tulis dulu persamaannya, bahwa persamaannya adalah 4x min y sama dengan 5. Oke, karena x sama dengan min 1 berarti kita tuliskan di sini 4 kali min 1. Nah, dengan y sama dengan 5. 4 kali negatif 1 adalah negatif 4. Min y turun, 5 juga turun. Sekarang kita perlu mencari y gitu ya. Min y sama dengan 5. Negatif 4 ini pindah ruas ke kanan. Kalau dia negatif di ruas kiri, maka pindah ke kanan adalah plus 4 ya. Berarti min y sama dengan 9. Nah, karena variabel yang kita cari itu tidak boleh ada yang negatif, maka semuanya dikali dengan negatif 1 ya. Min y kali min 1 berarti y. 9 kali negatif 1 adalah negatif 9. Jadi ketika x-nya negatif 1, y-nya adalah negatif 9. Jadi titiknya adalah min 1, min 9. X, y, masih ingat ya. Nah, kemudian untuk y sama dengan 0, kita tuliskan dulu persamaannya.
Y-nya kita tuliskan 0 ya. Kemudian yang lainnya kita turunkan. Nah, maka di sini tinggal 4x sama dengan 5. Jadi x-nya itu berapa? 5. 4x itu artinya 4 kali x. Kalau 4-nya dipindah ke kanan, maka dia menjadi pembagian. Jadi x sama dengan 5/4. Oke, titiknya apa? 5/4,0. Nah, yang ditanya adalah menggambar grafik. Oke, kita lengkapi dulu tabelnya, kurang lebih seperti ini ya, yang sudah kita hitung tadi. Sekarang Bumi akan memperlihatkan bagaimana sih gambar grafik dari persamaan 4x min y sama dengan 5. Kurang lebihnya seperti ini. Nah, ini merupakan ya dari titik-titik yang sudah kita tentukan ini dari tabel di samping. Bila kita tarik garis, maka akan menjadi sebuah garis lurus ya yang warna biru ini. Nah, garis ini itu merupakan persamaan dari 4x min y sama dengan 5. Itu adalah yang termasuk persamaan garis lurus. Oke, contoh yang kedua, gambar grafik y sama dengan negatif 1/2x dikurangi 1 dengan menentukan titik potong sumbu x dan sumbu y-nya. Oke, kita selesaikan bersama. Titik potong sumbu x. Ya, kan tadi dengan menentukan titik potong sumbu x dan sumbu y. Nah, titik potong sumbu x itu artinya y-nya 0 ya. Kebalikannya, jika titik potong sumbu y, maka x-nya sama dengan 0 kebalikannya. Oke, kita selesaikan dulu. Kita tulis dulu persamaannya adalah y sama dengan negatif 1/2x dikurangi 1 ya. Karena y-nya 0, kita tuliskan di sini 0 sama dengan min 1/2x min 1 gini ya. Nah, min 1/2x ini kita pindah ke kiri. Jadi 1/2x sama dengan min 1. Oke. Jadi x sama dengan min 1. 1/2 ini dipindah ke sini jadi pembagian. Nah, kalau ada pembagian pecahan, caranya bagaimana, anak-anak? Min 1 kali 2/1. Salah satu dibalik ya. Jadi x-nya sama dengan berapa? Min 1 kali 2 dibagi 1. Jadi x sama dengan min 2, negatif 2. Ya, y-nya 0, x-nya min 2. Jadi titik potongnya adalah min 2,0. Sekarang kita akan mencari titik potong sumbu y, maka x-nya 0 ya. Kita tulis dulu persamaannya dari sini soal y sama dengan min 1/2x dikurangi 1. X-nya yang 0 ya, y sama dengan 1/2 kali 0 min 1. Semua bilangan yang dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Jadi y sama dengan negatif 1. Jadi titik potongnya adalah 0, negatif 1. Nah, sekarang kita gambar grafiknya karena kita sudah mengetahui dua titik ya. Yang pertama negatif 2,0 dan yang kedua adalah 0, negatif 1. Oke, titik potongnya seperti ini dan Bumi gambarkan grafiknya kurang lebihnya seperti ini ya. Titik potongnya di sini ada negatif 2,0 dan negatif 0, negatif 1 ya. Jika diperpanjang akan ketemu ini juga negatif 2,2 dan lain sebagainya ya. Nah, ini yang berwarna biru ini garis dari persamaan y sama dengan negatif 1/2x dikurangi 1. Demikian anak-anak materi yang bisa Bumi sampaikan mengenai PGL hari ini. Kita akan latihan soal ya supaya Bumi bisa mengukur pemahaman kalian mengenai pembelajaran pada hari ini. Nah, nomor 1, mana di antara persamaan di bawah ini yang termasuk persamaan garis lurus? Jadi ini bukan pilihan ganda ya. Kalian silakan mengidentifikasi dari persamaan 1A, B, dan C, manakah sih yang termasuk persamaan garis lurus gitu ya. Jadi ini bukan pilihan ganda ya. Kemudian nomor 2, gambarlah garis yang memiliki persamaan tersebut. Jadi nanti nomor 2 itu gambarnya ada 2, dari 2A sendiri dan dari 2B sendiri. Ya, silakan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Jangan lupa jawabannya dikirim melalui link yang sudah di-share oleh wali kelas kalian masing-masing.
Selanjutnya, Bumi akhiri dan Bumi mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yang selalu mengikuti pembelajaran matematika dan selalu semangat. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dibantu subscribe ya. Bumi akhiri pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.